hati-hati. Itu daripada ajaran, ya, Madinatul Ilmin, kotanya ilmu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran ulama apa? Minum kopi, ya. Kalau masih kecil jangan kebanyakan minum kopi, jantungnya nggak kuat. Apalagi perempuan kecil, ya. Yang nggak diajarkan Rasulullah ngerokok, kayak Habib nggak diajarin itu. Habib ini ngerokok nggak diajarin Nabi. Rokok itu minal makruhat, sesuatu dibenci Allah. Hati-hati, bukan halal, bukan halal. Tapi apa yang diajarkan Rasulullah ini adab akhlak, ya, sesuatu yang sunnah dikatakan. Bahkan perintah Allah itu hanya dua, wajib dan sunnah. Ini yang mengatakan al-alamah, yang mengatakan orang alim, Syekh Nawawi Al-Bantani Alamah Zabid. Luar biasa ulama besar Syekh Nawawi itu, ya, Syekh Nawawi Banten. Itu Tanara, itu luar biasa. Nawafil yang dikatakan perintah Allah sunnah itu, ya, kita kerjakan. Kita nggak pernah masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Kita keluar kamar mandi pakai kaki kanan, ya. Kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini Allah masih memberikan kita ini kesehatan. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita ini waktu. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita mendekat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah daripada salawat ini, ya, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah daripada salawat ke Nabi Muhammad ini berlipat-lipat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah berikan. Ya, lantaran kita banyak menghubungkan kebaikan, dan kebaikan itu min Rasulillah, dari Nabi Muhammad SAW, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang yang ahli salawat ke Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Faqir Hormati Ki Abdul Rahim selaku khadim Majelis Yayasan Asy-Syifa, mudah-mudahan Allah senafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua, ya, anak yang lelaki, yang perempuan, mudah-mudahan Allah jadikan, ya, lelaki soleh, ya, perempuan yang maratun solihah, perempuan yang solihah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan dikabul hajat, apa keinginan diberi Allah, ya, diberi sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan jadikan alim alimah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, ya, akhlak yang baik. Bagaimana sih supaya kita itu menjadi anak yang soleh, laki-laki, perempuan yang solehah? Bagaimana caranya, Bib? Pertama ini harus ngerti sholat, ya, harus ngerti sholat. Hati-hati. Jadi kalau di orang sholat, nanti di depan orang tua jadi taat. Ya, anak yang ngerjakan sholat ini, dia punya senjata. Dia punya senjata
nggak akan bisa keganggu setan, nggak akan bisa keganggu iblis. Ya, setan itu sifat, setan itu bukan dia, iblis bukan sifatnya iblis. Ya, syaitan itu sifatnya iblis, laknatullah. Aba wastakbara, dia ngebengkang, nggak punya akhlak, ya, ngebengkang, nggak nurut. Sama Kiai Rohim tuh kalau disuruh apa dengerin, dengerin. Ya, karena apa? Nanti tuli kuping kamu di akhirat kalau nggak kita ngedengar kata guru. Luar biasa. Akhlak ini yang akan nuntun kita, mau jadi apa nanti? Cita-cita. Orang itu punya cita-cita. Ya. Habib cita-cita dari dulu kepengen masuk surga dari kecil. Alhamdulillah ya. Harus ngikuti orang yang punya cita-cita baik. Orang yang punya cita-cita ini tanda orang itu mengharap kepada Allah. Ya, harus punya keinginan yang baik. Cita-cita itu keinginan. Ya, keinginan. Allahumma ja'alna, meminta kepada Allah, ya, minal tawabin, ya, orang yang bertobat kepada Allah. Waj'alna minal mutatahhirin. Ya, habis wudu kecipuk-kecipuk, ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Nah, terus begitu itu selesai, ya, basuh kedua kaki, ya, baca doa. Itu diantara akhlak yang diajarkan Sayyidina Rasul Sayyidina Muhammad SAW, ya, dari ulama-ulama fikih yang ngatur babu shalah, bab toharoh, bab salat, bab wudu, ya. Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini orang yang akhlaknya baik, yang punya akhlak baik ini dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa, Bib? Karena orang-orang yang ada di dalam neraka, ya, neraka itu alamat akhir yang nggak benar, alamat terakhir yang nggak menyelamatkan. Orang yang nggak selamat di dunia, ya, di akhirat itu nanti akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa, Bib? Biasanya ninggalin sholat, hati-hati, ya. Hati-hati, yang meninggalkan sholat ini biasanya nggak selamat nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ini akhlak yang diperhatikan. Bagaimana kita ini, ya, di dunia menjaga adab kepada orang tua, ya, menjaga adab kepada orang tua. Terus adab dalam ngaji, ini penting, ya. Harus ngerti bagaimana kita mencari ilmu supaya mendapatkan ilmu. Kalau ada orang, ya, habib, ustadz, guru, kiai lagi ngajar, sami'na, ya, dengarkan. Ya, kalau nggak ngedengarkan bagaimana mau atokna? Kan sami'na wa atokna. Nah, kalau nggak ngedengar ya nggak dapat apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa nanti, ya. Naudzubillah min dzalik. Akhlak ini luar biasa sampai Allah berikan al-karimah. Seorang yang dia dimuliakan Allah, bukan manusia yang memuliakan. Ya, orang yang punya akhlak ini Allah yang memuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang ahlu tuqa, Allah beri kedudukan tinggi di sisinya. Sesungguhnya inna akramakum, kemuliaan kita semua, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atqakum. Allah suruhkan kita itu dari sifat rahimnya Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus adab kita tidur, ya, bangun dari tidur, masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, ya. Adab kita mau ke musalla, mau ke masjid, ya. Nanti masuk awal bulan Ramadan, terus kita ngerti Sya'ban, kita sekarang di bulan Rajab, ya. Bulan istighfar, banyak istighfar. Ini kan masih
pada kecil, Habib udah tua, ya Habib lebih banyak dosa. Ya, kalau masih kecil belum banyak dosa. Tapi Nabi Muhammad ini nggak ada dosa Rasulullah. Ya, maka Nabi rahmat. Lihat Rasulullah, begitu Nabi banyak aksar istighfar, banyak Rasulullah istighfar. Jadi kalau kita sombong, orang nggak mau istighfar. Orang yang sombong nggak mau ngerasa salah, ya. Karena manusia itu disifatkan dia orang, ya, jelma itu orang. Kalau manusia ngerasa benar, nah ini bukan manusia, seperti iblis, laknatullah, naudzubillah min dzalik. Terus apa? Istighfar di bulan Rajab, ya. Perhatikan terus salat di bulan Rajab, ya. Dengan apa terus kita punya adab, kita banyak diam, ya. Nah, diam ini kata guru Habib, ya, kata guru Habib Rahim, Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf almarhum, Allah yarham, di Pasuruan, Jawa Timur. Ini kan Jawa Barat, ya, di Kerawang, ya, di Jawa Timur. Habib Abdurrahman ini bilang, diamnya kita itu akan Allah beri pahala besar, ya. Mengalahkan beberapa pahala itu, pahala apa? Sakat ini, pahala diam. Bahasa Arabnya diam itu sakat, ya. Atau fataskut, atau diamlah. Nah, dari kata sakat. Sakata itu diam. Luar biasa. Wahada ini, ya, yang dikatakan akhlakul karimah, adab, sudah barang tentu manusia, jalma manusia ini, bagaimana orang itu akan mati bawa cahaya nur, ya, mati nanti bawa cahaya. Dari kecil ngumpulin cahaya lu, iya, dari kecil ngumpulin cahaya. Cahaya itu apa Habib? Al ilmu, ilmu. Ya kalau orang anak-anak ini nggak belajar buat apa? Mubazir hidupnya, ikhwanu syaitin. Dia akan mempunyai sifat seperti iblis. No, ayo hati-hati ya. Kan begitu. Nah, kita duduk baca ratib untuk kita dapat pahala. Membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini mendapatkan berkah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, 40 rumah dikatakan ya. 40 rumah di mana dibaca ratib mendapatkan, dijauhkan dari bahaya kebakaran, kecurian, kaza wa kaza, ya, dan seterusnya itu banyak. Fadilah ratib. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai, itu di sana enggak bisa iblis, ya, ngerasukin segala keburukan, enggak bisa deket-deket sama kita. Oh, hebat kan ratib? Nah, begitu. Akan menjadi berarti orang yang membaca ya gerak ratib, membaca ratib ini akan menjadi hebat. Berarti kalau enggak baca ratib bagaimana Habib? Ya orang itu kurang aja. Enggak kafah, enggak sempurna ya, karena ada amal-amal muallimin, amal-amal orang yang alim yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena itu yang bisa menyelamatkan, yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Akhlak yang sempurna, ya. Innama bu'atsu liutamima makarimal akhlak. Jadi dia Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Nabi, sesungguhnya diutus aku seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak yang sempurna, akhlak yang kafah, yang cukup, nggak kurang. Ada kurang, ada cukup. Ada pas, ada berlebihan. Lain. Kafah ini nasihatu din, nasihat agama, cukup. Ya. Tapi pas lain. Ya. Pas itu sesuatu yang dalam suatu wadah. Ya. Tapi kalau kata kalimat kafah, sesuatu yang Allah yang mengucapkan itu di Al-Quran. Wa ma arsalna ka illa kafatan linnas. Jadi Nabi Muhammad ini akhlaknya luar biasa Rasulullah, dan bisa mencukupi, ya, sifat manusia, bukan dalam diri kita. Kalau manusia itu nggak bisa benar manusia, bukan Rasul ya. Tapi Nabi Muhammad itu Allah jadikan, Allah berangkatkan, Allah utus Rasulullah supaya kita ini kecukupan. Jadi anak yang soleh, anak perempuan solehah. Terus apa manusia ini punya kekurangan Habib? Banyak manusia kekurangan. Manusia itu punya banyak kekurangan. Terus apa manusia punya kelebihan? Punya kelebihan. Ya.
Setiap manusia itu ada kurang dan lebihnya. Setiap manusia ada kurang dan lebihnya. Ya. Ada anak tuh sukanya diem. Dia nggak suka ngobrol, nggak suka banyak bicara. Yo, ada yang dia sukanya bicara. Ya, sifat Allah berikan segala macam kurang dan lebihnya kepada setiap makhluknya. Ya. Allah, inna rahmatullahi ala kulli syai'. Ya, sesungguhnya rahmat Allah itu ada dalam segala ciptaan, segala sesuatu. Karena sesuatu itu ada setelah dia Allah ada. Jadi segala sesuatu ini Allah jadikan ya karena ada sesuatu yang menciptakan segala sesuatu. Dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak Rasulullah ini yang pertama-tama ya. Yang seutamanya makhluk Allah. Akhlak Nabi Muhammad ini seutamanya makhluknya Allah. Nabi kalau minum pakai tangan kanan. Nabi kalau makan pakai tangan kanan. Hati-hati. Kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan. Hati-hati. Itu daripada ajaran ya, Madinatul Ilmin, kotanya ilmu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran ulama apa? Minum kopi. Ya, kalau masih kecil jangan kebanyakan minum kopi, jantungnya nggak kuat. Apalagi perempuan kecil ya. Yang nggak diajarkan Rasulullah ngerokok, kayak Habib nggak diajarin itu. Habib ini ngerokok nggak diajarin Nabi. Rokok itu minal makruhat, sesuatu dibenci Allah. Hati-hati, bukan halal. Bukan halal. Tapi apa yang diajarkan Rasulullah ini adab, akhlak. Ya, sesuatu yang sunnah dikatakan. Bahkan perintah Allah itu hanya dua, wajib dan sunnah. Ini yang mengatakan al-alamah ya Rahim. Yang mengatakan orang alim, Syekh Nawawi Al-Bantani, Alamah Zabid. Luar biasa ulama besar Syekh Nawawi itu. Ya. Syekh Nawawi Banten. Itu Tanara. Itu luar biasa. Nawafil yang dikatakan perintah Allah sunnah itu ya, kita kerjakan. Kita nggak pernah masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Kita keluar kamar mandi pakai kaki kanan, ya. Kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Kita nggak pernah masuk ke kamar mandi pakai kaki kanan. Ya, kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan. Nggak pernah keluar di kamar mandi dari kamar mandi pakai kaki kiri. Ini akhlak Rasulullah, berarti kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, melaksanakan perintah Allah yang disebut nawafil, yang sunnah itu akan Allah berikan kecintaan. Bukan dicinta makhluk. Dia memberi rezeki semua makhluknya. Allah yang memberikan kecintaan kepada seorang hamba yang melaksanakan perintah nawafil, perintah sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Ya, minum pakai tangan kanan, memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ya, ini it'amut ta'am namanya, makan makanan, wa yashrabul ma', dan minum air. Ya, air apapun itu. Ya, ini kopi yang dikerjakan orang-orang alim. Ya, kopi. Udah harus digandeng rokok. Iya. Terus si Habib ngerokok ya. Itu kiainya ngerokok tuh, ngopi enggak apa-apa ya. Tapi kalau kita tahu dari mulai kita ngerti ya hukumnya, jangan ngerokok, enggak baik. Karena rokok itu hukumnya bukan sunnah tapi makruh. Terus termasuk adab. Ngerti tatanan tuntunan agama Allah, ngerti hukum. Iya nggak boleh, ini yang halal, ini yang makruh, ini yang subhat. Tahu subhat kan? Ya, subhat antara haram dan halal. Makruh yang dibenci. Ya, apabila ditinggalkan soalnya mendapat pahala. Nah, sama seperti sunnah, Habib. Iya. Ya. Berarti kalau ada Habib, Ustadz, Kiai
Ya, merokok sambil ngopi, dia subhat berarti ya. Ya sunnah sama makruh ya. Luar biasa kan ya. Nah, oke, Rahim Masya Allah gak ngerokok. Masya Allah. Mudah-mudahan Nabi berkahi Rahim. Jadi orang itu berusaha, dia punya akhlakul karimah, selalu berusaha di hadapan Allah supaya terlihat baik. Hablum minallah dijaga. Jadi apa-apa yang membuat dia Allah ridha kepada orang itu, dia kerjakan. Ya, nggak pernah kepada orang tua disuruh nggak mau, nggak boleh. Wala bi'uf, nggak boleh kita orang tua suruh apa, ini nggak punya adab, ini nggak punya akhlak. Ya, orang yang nggak akan mendapatkan bahagia nanti. Ya, tapi kalau masih kecil kebanyakan kan ya suka main, ini keluyuran segala macam itu, waktu-waktunya setan keluar malah dia keluar. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan barakah di rumah-rumah. Ya. Rumah Rasulullah tuh, rumah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu Gubatul Khudra, gubah hijau. Ya, yang pada haji ke sana melihat itu Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ya. Keluar rumah itu banyak mudarat, banyak sesuatu yang enggak manfaat. Ya, tapi dalam rumah ya seorang itu akan mendapatkan barakah, terutama keridhaan kedua orang tuanya. Sayang sama ibu, ya, diutamain itu ibu karena ngandung, karena ngelahirin. Sayang sama ayah, sayang sama ayah. Kenapa? Karena ayah yang kasih rezeki, yang ngehidupin, nggak kenal dia capek. Ya. Ayah itu kalau memberi kepada anak nggak pamrih, nggak mengharapkan balasan. Nah, makanya kalau jadi anak nggak boleh, nggak nurut sama orang tua. Nah, sebab yang buat kita nggak punya adab, nggak punya akhlak, itu karena nggak pernah wudu. Ya, kalau sembahyang maghrib, kalau sembahyang isya, dia nggak sholat maghrib, dia nggak sholat isya. Kalau sembahyang subuh, apalagi subuh, maghrib dia nggak sholat, isya dia nggak sholat. Ini anak apa ini? Durhaka kepada orang tua. Ya, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ya antum semua ini anak yang solehah. Jadi adab ini menunjukkan seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba itu di sisi Allah Tuhannya seberapa takwa orang itu. Takwa itu orang yang ahli ibadah, orang yang mempunyai adab, mempunyai akhlak. Jadi kalau kita ngelihat orang itu nyenengin hati atau enggak nyenengin hati, orang ini enggak punya adab, jadi enggak nyenengin hati kita. Jadi jangan syair-syairan kalau dalam beragama, enggak boleh. Ikutin saja, ikutin syair. Waduh, kalau orang seperti ini hatiku tidak begini, jangan ya. Hidup bukan seperti itu, tapi kau lihatlah seseorang seberapa kadar agama orang itu, ya. Seberapa solehah ya orang itu. Nah, itu yang akan mendapatkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup selamat di dunia karena ibadah kepada Allah. Hidup enggak selamat di dunia karena enggak beribadah kepada Allah. Jadi orang yang terlihat nyenengin hati kita nih, kita kudu bener. Ya, kita harus soleh kalau mau nilai-nilai orang. Orang khusyuk dalam beribadah baru melihat orang itu seperti apa. Karena kalau kita nanti nggak bener-bener melihat orang, akhirnya nggak ada yang bener nanti. Acak-acakan, berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Qu anfusakum wa ahlikum narah. Disuruh kita menjaga diri kita dengan adab, dengan akhlak yang baik, daripada api neraka, dan keluarga kita daripada api neraka. Naro itu api neraka. Api neraka. Nauzubillah min dzalik. Diazab, dimasukkan ke neraka. Apalagi pembohong. Mau kemana? Tanya ibunya. Mau ke depan, padahal ke belakang. Mau kemana? Mau ke belakang, padahal ke depannya. Hanya masalah ke depan ke belakang aja, nggak usah kemana tempat. Dilaknat sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu karena dusta. Karena kadzab. Ya, kalau perempuan kadzabah itu enggak boleh. Ya. Lelaki kalau sudah ngerti yang haram,
kalau sudah harus ngerjakan sholat. Kalau dia nggak ngerjakan sholat, kasihan ayah ibu. Ngerti nggak? Orang kalau sudah waktunya sholat nggak dikerjakan, itu nyusahin ayah dan ibunya dunia akhirat. Bayangkan. Ya? Nah, makanya apa? Karena apa? Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, ya, sesuai apa yang dikehendakinya. Jadi kalau kita ini benar-benar berusaha meminta kepada Allah supaya Allah berikan jalan petunjuk, ya, dengan sholat itu, kerjakan sholat, kita meminta kepada Allah supaya diberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus itu di akhirat nanti. Ya, ada macam-macam pendapat ulama tentang siratal mustaqim itu, ya Rahim. Ya, yang dikatakan siratal mustaqim itu jalan lurus sehelai rambut dibelah 7. Di akhirat itu nanti. Ayo bayangkan. Begitu ngerti sholat 5 waktu dikerjakan, ya, laki-laki Jumat sembahyang Jumat keluar. Waktu ini di bulan yang penuh barokah, bulan Rajab. Kata Nabi Muhammad, Habib, Rajab bulannya Allah. Ya benar. Kata Nabi Muhammad, Habib, Sya'ban bulanku. Benar, syahri. Wa Ramadan syahrul ummati. Dan kata Nabi Muhammad, Habib sallam, Ramadan bulan kita umat Nabi Muhammad. Benar ini ya. Orang benar ya. Tapi diamalkan enggak? Diamalin enggak di bulan Rajab jadi orang benar apa ente? Apa enggak? Begitu. Tapi orang yang baik apa? Dia katakan, Habib, ini bulan Rajab syahrullah, bulannya Allah. Benar, itu lain. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan bagaimana diri kita di cermin, lihat kaca, no. Lelaki perempuan ngaca. Ya, lelaki kalau ngaca belum tentu dia seperti perempuan tukang ngaca. Perempuan ini ngacanya berlebihan. Perempuan udah ngaca dandan, ya. Kalau laki-laki apa supaya ngelihat diri. Ya, ini ajaran Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali. Kalau kita kepengen lihat diri kita, lihat cermin. Lihat cermin supaya terlihat apa diri kita. Kalau perempuan lain dandan. Wah, begini kaca dikit-dikit lihat kaca, kan perempuan begitu ya. Nah, tapi maklum ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu mulia dari seberapa takwa seorang itu. Nah, di bulan Rajab, ngerti ini bulan ibadah, syahrul ibadah. Puasa ya di bulan Rajab itu pahalanya 300 kali lipat daripada puasa di hari-hari biasa. Itu yang mengatakan ya seorang alim di Jakarta. Ini kan di Kerawang. Namanya Ustadz Muhsin, ya, Kiai Muhsin bin Umar. Beliau ini hadam, pelayan Datuk Habib di Jakarta, Habib Abdullah bin Husin Syami Kalibata. Itu Ustadz Muhsin dalam satu taklim, Habib duduk di sana. Beliau ceritakan itu fadilah tentang Syurul Hurum, ya, tentang bulan 4 yang Allah haramkan. Nah, di bulan Syurul Hurum itu kita di Rajab ini, ya Rahim, kalau kita puasa itu 300 kali lipat daripada puasa di hari-hari selain daripada Syurul Hurum. Ya. Dan apa nanti di bulan Ramadan, ya, pahala puasa sehari di bulan Ramadan itu 900 kali lipat daripada puasa di hari-hari biasa. Jadi begitu. Ya. Makanya Masya Allah, Habib kalau kemarin lihat Kiai Rahim lagi saum, ya, lagi puasa. Nah itulah ya, diikuti. Belajar puasa. Karena puasa ini membunuh nafsu, qatlun nafas. Membunuh nafsu. Jadi kalau laki-laki, rijal, seorang laki-laki, ingat yang Allah katakan, qawamuna ala nisa. Dia harus seperti laki-laki, perempuan harus seperti perempuan, ya. Hiduplah terus di dunia ini dalam beribadah kepada Allah. Ya, kalau meninggalkan sholat ini bukan manusia ini, binatang nggak sholat, paham nggak? Binatang nggak sholat. Ya, Rajab sholat diperhatikan. Yang biasa ninggalin asar, kerjain asar. Ya, yang biasa ninggalin isya, kerjakan isya. Ya, kenapa? Karena sholatu imaduddin. Sholat tiangnya agama. Dan ini, ya, andai kata seorang itu gak ngerti fikih, ya, ini Ustadz Kiai Muhsin bin Umar ini, ya, Kebon Nanas Jakarta itu, beliau ahli fikih. Ya, di antara yang ngaji ke beliau ini Ustadz Halim Halid terus. Ustadz Halim Halid itu murid Kiai Memon Zubair. Masya Allah, orang alimah, ya, seorang perempuan alimah, orang yang perempuan solehah.
Karena orang kalau dia lihat Allah, karena Allah memberikan keridhaan kepada orang itu, dan orang yang jauh daripada pandangan Allah, berarti kita lagi dimusuhi. Ngerti? Hati-hati. Nah, makanya jadi orang baik. Allah sudah katakan, wa ma arsalnaka ila rahmatalil alamin, bahwa dia Rasulullah rahmat kepada seluruh alam. Dan Allah sudah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada di diri Rasulillah, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang terbaik, nama nabi yang paling baik, akhlak nabi yang paling baik, ya. Rasulullah segala-galanya buat hidup kita. Serahkan hidup kita ini untuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Serahkan hidup kita ini untuk menjadi anak, ya, lelaki soleh, perempuan soleha, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anak, ini yang akan mendapatkan jannah surga nanti, ya. Meminta kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya, mintakan ampun kepada orang tua, mintakan ampun diri kita, ya, biar Allah berikan ridho, orang tua berikan ridho. Dan di bulan Rajab sholat dirapihin, dirapihin, ya. Jangan bercanda perkara sholat di bulan Rajab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.